Halo Kenrich. Halo Kenrich. Halo Mister, Sehat Kenrich? sehat-sehat. Sehat. Halo Faid. Halo Kak, Sehat Faid? sehat. Sehat. Juan. Halo Juan. Ya, halo Kak. Sehat Juan? Iya, sehat-sehat aja. Sehat ya. Oke. Kita tunggu 1 menit lagi ya adik. Kita tunggu 1 menit lagi. Kak, Ya? Kak, saya pakai handphone jadi kameranya nggak bisa dibuka. Oh Jadi ya. kalau nge-lag juga nggak Ya masuk. nggak apa-apa. Yang penting perhatikan materinya ya Juan ya. Berarti kalau pakai handphone nanti Juan nggak bisa ini ya ngerjain tugas ya. Bisa sih, tapi pakai Chrome di HP masih bisa. Ya paling nanti kalau misalnya mungkin memang di HP terbatas, berarti nanti tugas-tugasnya nanti jadi PR ya. Tugaskan dikerjakan nanti setelah kursus, oke? Ya, oke Kak. Oke. Kita tunggu 1 menit lagi ya, adik. Sini di kelas kita harusnya ada 7 orang. Ini baru ada 3. Berarti yang belum ada ini ada Ata, Kavi. Ya, Ata udah ada ya? Belum ada ya? Kahvi, Zizrel, Farel ya. Ini baru ada Faid, Kendrick, sama Juan. Kita tunggu ya. Oke, kita mulai aja ya, adik. Terima kasih kakak ucapkan untuk adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya. Juan, Kendrick, Faid, ya. Nanti teman-teman yang lain yang belum hadir, semoga nanti bisa hadir dan menyusul ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus Artificial Intelligence kita. Ya. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan lanjut di modul 5 pelajaran pertama. Ya. Modul 5 pelajaran pertama. Kakak share screen dulu ya sebentar ya. Sebentar. Oh, ini ada Jizrael. Halo Jizrael. Sehat Jizrael? Mana nih Jizrael? Oke, share screen kakak kelihatan adik-adik? Henrich, Faid, Joan, Jizrael. Iya Kak, Sehat ya? Kelihatan ya? Ini catang berwarna Ata ya? Oh, ini Ata. Halo Ata. Sehat Ata? Sehat. Sehat ya. Oke. Hari ini kita akan masuk ke modul kelima, ya, pelajaran pertama. Judulnya hari ini adalah fitur pembuatan video, ya. Nih, kita akan bahas tentang pembuatan video, ya. Jaringan saraf buatan, ya, itu bisa menghasilkan lebih dari sekedar gambar, teks, dan suara, ya. Di materi-materi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana jaringan saraf buatan bisa menghasilkan gambar, teks, dan suara. Nah, lebih dari itu, jaringan saraf buatan juga bisa menghasilkan video, ya. Walaupun memang hasil video yang dihasilkan dari jaringan saraf buatan ini lumayan, tapi tidak terlalu bagus juga ya. Masih, mungkin masih ya
ada bagian-bagian yang terlihat kalau itu video itu adalah buatan, ya. Jadi jaringan saraf buatan tidak hanya bisa sekedar menghasilkan gambar, teks, dan suara, tapi juga dia bisa menghasilkan video, ya. Nah, kira-kira bagaimana teknologi ini bisa diterapkan, ya? Bagaimana jaringan saraf bisa membuat sebuah video, ya? Nah, jaringan saraf buatan, ya, bisa menghasilkan beberapa konten, ya, yang berhubungan dengan video, ya. Dia bisa membuat konten untuk reels, ya, reels yang lucu atau mungkin reels yang tidak lucu. Bisa juga dia bisa menghasilkan cut skin, ya. Terus untuk mencari inspirasi, ya, mungkin ketika kita mau membuat video dan kita butuh inspirasi, ya, jaringan saraf buatan ini bisa memberi kita banyak inspirasi, ya, untuk pembuatan video dan juga bisa menghasilkan referensi siap pakai, ya. Contoh yang bisa dijadikan panduan. Nah, referensi ini bisa diberikan kepada desainer, ya, dengan instruksi misalnya nih ya, begini cara saya melihatnya. Jadi buatlah seperti ini, ya. Jadi jaringan saraf buatan ini bisa membuat beberapa konten yang berhubungan dengan video, ya, reels, cut skin dan lain-lain. Nah, misalnya ketika seorang pembuat film, ya, dia ingin mengumumkan filmnya, ya, biasanya dia akan membuat trailer, ya, untuk memberitahukan gambaran besar dari film yang dia buat, ya. Ini contoh ada video misalnya kita coba lihat ya. Hmm. In a world of glamour and intrigue where nothing is quite as it seems, one chance encounter leads to a night of unforgettable adventure and romance. Trailer. The music, the atmosphere. It's like stepping into a whimsical dream. Care to dance and make this dream even more enchanting, madame? Di trailer ini Featuring stunning dance performances, unexpected twists, and a touch of feline elegance. This whimsical and captivating romantic comedy set in the glamorous 1930s era is sure to sweep you off your feet. Jadi itu contoh ya dari cutscene ya. Jadi seperti trailer cutscene itu. Jadi dia potongan-potongan video yang eh, menggambarkan dari film yang utuh ya. Nah, jaringan saraf pertama yang membuat video itu muncul pada tahun 2016 dan 2017-an ya. Ada Nvidia, ada Penaki dan ada Google juga ya. Ini jaringan-jaringan saraf pertama yang membuat video di tahun 2016 sampai 2017 ya. Nah, hasil yang dihasilkan mungkin dia tidak sesuai dan tidak muncul secara langsung ya. Bisa jadi hasilnya itu mungkin tidak tidak apa ya, tidak mulus, tidak rapi ya. Hasil video yang dibuat dari jaringan saraf buatan. Nah, untuk saat ini ya, di zaman sekarang, model yang paling relevan untuk membuat video ya di jaringan saraf buatan ini adalah Gen 4 ya. Nah, model Gen 4 ini dia bisa menghasilkan video yang mungkin bisa terlihat sedikit sempurna ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana jaringan saraf video ya berkembang dari masa lalu dan bagaimana cara kerjanya saat ini. Terus kita juga akan belajar lebih dekat dengan jaringan saraf runway ya untuk pembuatan video dengan model Gen 4 dan nanti kita akan mencoba menggunakan runway ya untuk membuat video untuk game Twine kita ya. Ini materi-materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, di awal kita akan bahas bagaimana algoritma bisa membuat video ya. Nih. Sebelum komputer ditemukan ya, kira-kira bagaimana animasi dibuat ya. Nah, zaman dulu seniman itu menggambar setiap frame ya secara manual untuk membuat animasi ya. Jadi kartun-kartun, video-video zaman dulu ya untuk pembuatannya seniman itu menggambar setiap framenya. Ya, kalau mungkin kan animasi saat ini sudah digital ya. Tapi kalau zaman zaman dulu seniman itu menggambar setiap framenya secara manual, satu persatu.
ya. Nah, nih contoh ya, nih. Ini kalau dulu kan ada animasi yang flipbook ya. Jadi dia memiliki banyak frame. Terus untuk menjalankan animasinya biasanya dia di apa dipakai gini ya. Nah, ini kayak contoh yang di video itu ya. Di ya apa namanya itu? Di gitu kan ya. Jadi biar kelihatan animasinya seperti berjalan. Nih. Nah, pergantian frame yang cepat ini menciptakan efek animasi ya. Jadi sebenarnya animasi yang terlihat ini adalah kumpulan dari banyak frame ya. Itu kan kalau dari flipbook ini framenya mungkin ada berapa tuh? 50 mungkin atau mungkin bisa sampai 100 ya. Nah, pergantian frame yang cepat itu dia bisa menciptakan efek animasi ya. Nah, jaringan saraf yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, dia bisa membuat gambar ya. Dia bisa menggambar gambar-gambar buatan ya. Berarti kita bisa lewati tahap pembuatan gambar karena kita sudah belajar tentang tahap pembuatan gambar ya. Jadi untuk mungkin kita membuat banyak frame dengan gambar itu kita sudah bisa ya. Nah, setelah itu gambar-gambar yang dibuat dari jaringan saraf itu digabungkan ya untuk membuat animasi ya. Kayak tadi kan yang di flipbook itu ya. Jadi sekumpulan gambarnya itu dia digabungkan dan untuk dan diputar sehingga dia bisa membuat efek animasi. Nah, tapi ya jaringan saraf buatan ya, ketika mereka membuat gambar, gambarnya mungkin tidak konsisten ya. Kenapa? Dari satu gambar ke gambar yang lain mungkin ada sesuatu yang berubah ya. Karena sulit untuk membuat jaringan saraf buatan menghasilkan gambar yang koheren dan konsisten ya. Jadi jaringan saraf buatan itu mungkin memiliki kesulitan untuk membuat gambar yang konsisten ya. Sama juga seperti di jaringan saraf audio, ya, di mana pengaruh nada pertama terhadap nada berikutnya itu melemah, ya, sehingga bisa mengganggu konsistensi keseluruhan suaranya, ya. Contoh di sini, ini yang gambar si apa ini, si anjing ini ya. Kalau kita lihat di awal, kaki belakangnya itu kan ada, tapi selanjutnya si kaki belakangnya itu dia berubah jadi sayap, ya. Nah, jadi gambarnya tidak konsisten. Terus yang di kiri ini juga ya. Yang di kiri ini dia tidak jelas apa yang terjadi di belakang itu. Ya, di awalnya ada kursi, terus ketika si karakternya ini jalan, kursinya jadi hilang, jadi blur dan nggak tahu jadi kemana itu kursinya. Ya, nih yang kaki yang di anjing ini, yang di awalnya ada kaki belakang, terus tiba-tiba berubah jadi sayap. Ya, nah pembuatan gambar di jaringan saraf buatan ini dia tidak bisa konsisten. Makanya konsistensi gambar itu mempengaruhi seberapa menyatu dan utuh video akan terlihat. Ya, kalau misalnya antar frame itu tidak ada hubungannya, konsistensinya rendah, ya, nanti videonya itu tidak akan nyambung dari frame pertama ke frame selanjutnya. Ya, nah, gimana caranya kita mengatasi masalah konsistensi ini? Ya, nah, kita bisa gunakan cara yang sama seperti yang kita gunakan untuk suara. Ya, kita bisa gunakan modul-modul baru ya yang bertanggung jawab atas konsistensi jangka panjang ya yang sudah ditambahkan ke dalam jaringan saraf buatan ya. Nah, jadi dengan modul-modul itu dia bisa memungkinkan untuk menghasilkan frame yang konsisten secara logis ya. Sebagai contoh misalnya di dalam gambar kan, dalam video si videonya itu mulai bergerak ke samping, maka model akan menyimpan informasi tentang arah dan kecepatan gerakan, ya, agar bisa menghasilkan gerakan yang tepat pada frame-frame berikutnya. Terus memprioritaskan elemen-elemen konteks secara tepat, ya. Contoh misalnya jumlah jendela pada rumah, ya, tidak tidak berubah, jadi dia tetap konsisten, ya. Nah, tapi selanjutnya masih ada pertanyaan ya tentang jumlah data dan kekuatan komputasi yang dibutuhkan ya. Pembuatan video itu memerlukan sumber daya yang cukup besar. Kalau tidak nanti mungkin video yang dihasilkan tidak sempurna ya. Contoh misalnya membuat video durasi 4 detik ya dengan frekuensi 30 frame per detik. Berarti untuk membuat video 4 detik ini
per detiknya dibutuhkan 30 frame, berarti total dibutuhkan 120 gambar ya untuk membuat satu video ini ya, yang harus bisa konsisten dan selaras ya dari gambar pertama hingga ke gambar terakhir ya. Nah, gimana caranya menyelaraskan setiap frame yang ada ya? Nah, untuk menyelaraskan atau membuat setiap frame itu konsisten ya, maka dibutuhkan ada namanya keyframe ya. Keyframe ini adalah frame penting dalam animasi atau video yang menentukan posisi, pose, dan kondisi utama dari suatu objek ya. Jadi untuk membuat setiap frame dari frame awal hingga frame akhirnya selaras, maka dibutuhkan keyframe ya. Frame-frame kunci ya. Nah, sini misalnya jaringan saraf buatan dia akan menghasilkan keyframe terlebih dahulu ya. Dia tentukan dulu di mana keyframe-nya. Misalnya di sini ya ada frame awal yang menjadi keyframe. Setelah itu nanti ada frame yang di tengah dan frame yang di akhir. Nah, setelah ditentukan keyframe-nya, selanjutnya frame-frame yang lain ya, yang di tengah-tengahnya itu ya, di antara setiap keyframe itu nanti dia akan dihasilkan ya. Frame yang ada di tengah-tengah ini namanya intermediate frame ya. Nah, proses untuk membuat intermediate frame ini biasanya disebut interpolasi atau twinning ya. Jadi ketika kita mau buat pergerakan dari keyframe pertama ke keyframe kedua ya, kita bisa gunakan biasanya namanya twinning ya. Jadi si frame-nya itu dia akan bergerak sesuai dengan keyframe pertama dan keyframe akhirnya ya. Jadi dia nanti akan menyesuaikan frame-nya ya. Nah, frame di antaranya ini ya, di tengah-tengahnya ini nanti dia akan menyesuaikan. Di gambar frame yang pertama itu kan tangannya di bawah. Setelah itu di gambar yang di tengah itu kan gambar tangannya ke depan, terus tangan kirinya ke belakang. Nah, frame yang di tengah ini dia akan menyesuaikan ya, menyesuaikan antara keyframe pertama dan keyframe selanjutnya. Baru setelah itu nanti frame-framenya dia yang dihasilkan sesuai dengan keyframe tersebut. Ya. Nah, proses ini akan lebih efektif jika menggunakan keyframe. Ya. Kalau misalnya dia nggak gunakan keyframe, mungkin nanti hasil dari frame-nya tidak tidak konsisten. Ya. Jadi dia harus fokus ya dengan digunakan keyframe. Ya. Contoh misalnya nih ya. Dia hanya memberikan keyframe di awal, tapi tidak memberikan frame-frame selanjutnya, ya, atau mungkin frame tujuannya. Nanti mungkin gambar yang akan dihasilkan ini nanti mungkin tidak konsisten, ya. Nah, kalau misalnya dia gunakan keyframe, nanti dia akan tahu, ya, bagaimana frame yang harus dihasilkan untuk frame yang ada di antara keyframe ini, ya. Nah, di sini untuk menghasilkan frame yang berada di antara keyframe ini ya digunakan model Gen 4 ya. Model Gen 4 ini diciptakan dan sekarang dianggap sebagai salah satu model yang tercepat dan paling efisien dan memiliki kemampuan yang bagus ya. Nah, jadi dengan menggunakan model Gen 4 nanti dia bisa menghasilkan frame yang berada di antaranya ini. Nah, model Gen 4 ini digunakan di Runway ya. Runway ini jaringan saraf buatan untuk membuat video. Ya, jadi itu perjalanan panjang ya dari pembuatan animasi yang dimana di awal dia dibuat berdasarkan frame-framenya secara manual ya dari setiap framenya. Setelah itu ya pembuatan videonya itu sekarang bisa jadi otomatis ya dari yang framenya dibuat manual sehingga sekarang bisa otomatis. Apalagi dengan menggunakan jaringan saraf buatan ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggambar seperti jaringan saraf buatan ya. Nah, gimana caranya? Kita akan coba membuat animasi pendek ya. Nanti adik-adik mencoba membuat gambar ya. Nah, untuk membuat gambarnya ini kita akan menggunakan auto draw ya. Nanti adik-adik akan coba silakan dibuka nanti cari auto draw ya. Kita akan gunakan auto draw dan kita nanti bisa menggambar objek dengan mouse ya. Nanti auto draw akan melihat kemungkinan gambar apa yang mirip dari gambar yang mouse kita buat ya. Baru nanti adik-adik bisa pilih gambar yang bagus dan rapi ya, sesuai dengan gambar yang adik-adik mau ya.
Silakan nih adik-adik buka ya websitenya www.autodraw.com ya. Nih kakak coba kirim ya ke chat Zoom. Silakan adik-adik coba buka www.autodraw.com. Nanti adik-adik di sini bisa klik Start Drawing ya. Nah, nanti dari sini ada kanvas kosong ya. Nah, untuk auto draw nih adik-adik bisa gunakan ini ya, auto draw ya. Nah, dengan auto draw ini nanti misalnya kita menggambar dengan kursor, dengan mouse ya. Misalnya kita pengen gambar apa? Misalnya kita pengen gambar tenda misalnya, ya. Nah, misalnya kita hanya buat segitiga. Nah, nanti di sini dia akan memberikan gambar-gambar masukan yang mungkin akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tadi kan kakak pengen pengen buat tenda. Nah, ini di sini dia ada kasih nih beberapa pilihan tenda yang ada. Nah, di sini gambarnya jadi lebih bagus, ya. Nah, jadi, di sini auto draw ini dia menggunakan jaringan saraf buatan, yang mana dia dilatih, ya. Contoh misalnya kita gambar yang lain misalnya kakak membuat pohon, ya, dibuat garis, setelah itu ada garis-garis untuk gambar pohon. Nah, nanti dia akan kasih ini, ngasih pilihan masukan, ya. Kita mau pohon yang mana? Pohon yang seperti ini, atau yang gini, atau yang gini, ya. Nah, di sini dia bisa kasih pilihan pohon yang kita mau. Kita pengennya pohon apa? Ini pohon kelapa bisa, ya. Nah, jadi di auto draw ini adik-adik bisa gunakan ya untuk menggambar ya, gambar animasi untuk frame ya. Nih, di sini ada beberapa toolsnya ya. Ada untuk membuat teks, terus untuk mengisi warna, terus untuk membuat bentuk ya, dan ada untuk memilih warna ya. Kita mau ganti warnanya warna apa. Nah, kalau untuk menggunakan auto draw, adik-adik bisa gunakan ini ya, yang di atas nih. Pensil yang ada gambar bintang-bintangnya. Nah, dengan menggunakan tools ini dia akan dia akan menggambar dengan menggunakan jaringan saraf buatan, ya, kecerdasan buatan. Jadi ketika kita memberikan gambar sesuatu, ya, nanti dia akan mencoba memberikan saran gambar apa yang kita pengen. Ya, nih, contoh misalnya tadi kan ada gambar bola. Jadi kan gambar bolanya belum sempurna. Nah, tapi nanti dia bisa baca nih. Kita kira-kira mau gambar apa? Dia kasih saran bola atau mungkin gambar yang lain, jam, ya, sesuatu yang mirip dengan lingkaran. Nah, tujuan untuk mendapatkan animasi ya, tujuannya kita untuk mendapatkan animasi, ya. Jadi yang paling penting seperti apa tampilan objek utama, ya. Contoh misalnya adik-adik untuk gamenya ya, biar adik-adik bisa membuat gambar animasinya, adik-adik silakan coba gambarkan aja dengan menggunakan auto draw, ya. Nanti kalau misalnya kita sudah dapat animasinya, nah nanti animasinya kita akan coba buat apa? eh Videonya, ya. Contoh kan tadi bola. Nah, nanti setelah itu kita akan coba buat gambar bolanya ini bisa menjadi video animasi, ya. Nah, silakan adik-adik menggambar, ya, dan buat animasi, ya, untuk game yang adik-adik. Nih, animasi yang adik-adik buat misalnya nih, ya, bisa pilih salah satu misalnya matahari bergerak, ya, atau mungkin bola basket terbang masuk ke dalam ring, terus bintang laut, ya, yang dengan mulus mengubah bentuknya, berubah jadi kubus misalnya atau rubik. Terus misalnya gambar ketika misalnya adik-adik mendekati mata ikan, ya, atau mungkin bunga yang layu bangkit menjadi hidup kembali, ya. Nah, adik-adik silakan coba buat gambarnya, ya, sesuai dengan prompt yang ada ini di auto draw, ya. Adik-adik pilih salah satu promptnya, terus siapkan keyframe-nya di auto draw, ya. Berarti kan tadi kan kalau misalnya gambar bunga yang layu dia hidup lagi. Nah, ada dibuat ya untuk keyframe-nya ambil dari auto draw ya. Gambar bunga yang layu dulu, baru setelah itu gambar bunga yang sudah mulai mekar, baru setelah itu gambar bunga yang mekar ya. Nah, terus ya, bagilah menjadi pasangan, satu rekan tim akan mempersiapkan tembakan perantara di awal hingga tembakan kunci pertama. Ya. Adik silakan buat keyframe-nya. Nah, di antara keyframe itu setidaknya ada 8 frame, ya. Terus setiap frame harus di-download, ya.
Jadi ketika adik-adik menggambar di AutoDraw, ya, adik-adik harus download dulu gambarnya, ya. Contoh, mana tadi AutoDraw? Misalnya kan tadi kan yang gambar bunga ya. Ini ke hapus dulu. Misalnya yang gambar bunga dari layu, jadi eh mekar lagi. Nah, berarti kakak coba buat gambar bunga layu misalnya ya. Nah, ada nggak yang layu? Nggak ada yang layu ya. Kita coba ganti gambarnya. Undo. Dicoba gambar tangkainya. Nah, baru di sini gambar bunganya. Terus, nggak ada yang layu ya. Di sini. Udah pilihan gambar bunga yang layu. Nggak ada di sini. Berarti ada silakan pilih. Ada yang mau gambar yang mana? Ya, tadi kalau bunga layu susah, misalnya cari bola basket terbang ke dalam ring. Berarti, misalnya ada adik buat bola, ya. Itu buat bola, ya. Kita hapus dulu. Sekarang kita buat bola pakai auto draw ya. Bola, ada nggak bola basket? Ah, ini bola basket ya. Nah, ini ada bola basket yang, nah ini, ya. Ini bisa nih kita download, ya. Ini misalnya gambar ini, terus ada adik mau download, ya. Nah, ada adik bisa download. Nah, kalau di download nanti dia seperti ini tampilannya. Nah, nih ya. Bola basket yang menuju ke ring. Nih, udah satu gambar. Setelah itu misalnya ada adik buat gambar yang lain, misalnya gambar ring, ya. Gambar ring. Jadi kan gambar bolanya udah. Ini kita download, hapus dulu. Baru itu kita gunakan auto draw buat ring, ya. Buat ring, terus gimana cara buat ringnya? Nggak ada pilihan lagi nih, ring basket. Kita ulangi misalnya. Kita ulangi ya. Gimana caranya buat ring basket? Kotak dulu, ya. Terus terus apa? Gitu ya. Gitu nggak? Ya, ini udah hampir mirip ring basket harusnya, ya, tapi di sini nggak ada pilihan ring basket. Nah, ini olahraga. Ini nggak ada ring basket ya. Ya apa nih? Bukan. Ini bukan juga. Kita coba buat bolanya dulu aja. Nah, ini bola ya. Nah, di sini ada pilihan ring basket nggak? Ada pilihan ring ya. Bolanya kita coba download. Nggak ada bola basket ya. Yang ini aja berarti ya. Nah, ini bolanya ya. Satu, ke download. Ya, tadi udah bola yang gerak. Terus ini tinggal ini ya.
ringnya. Gimana cara buat ring basketnya? Lingkaran. Terus garis. Gitu ya. Oh, nggak ada pilihan ring basket. Hmm, gimana ya buat ring basket? Lingkaran. Ini ya. Ini apa nih? Bukan, sisir. Nggak ada ring basket ya. Ini apa nih? Oh, dia kayaknya kurang latihan untuk ring basket ya. Sana tadi udah lah ya. Bola aja tadi. Nah, kalau misalnya sudah buat bola, nah nanti di-download gambarnya ya. Nah, kalau sudah di-download, nanti kita akan coba buat ya frame-nya. Ini kan kita udah buat keyframe-nya. Nah, nanti keyframe-nya ini kita buat dia jadi GIF. Ya, kita buka websitenya. Nah, ini. Nah, tadi kan kalau gunakan itu tadi ya. Contoh misalnya, kita choose file. Ini misalnya nih, upload file. Loading. Nah, nah ini gambar bola dulu. Nah, ini gambar bola. Terus satu lagi gambar bola yang bergerak. Nah, kalau sudah. Nah, kan ada tombol generate nih ya. Nah, tombol generate nih. Ada setting ya. Nah, nih ya. Nah, ini tinggal nih ya. Ini kan udah ada dua.
setelah itu kita bisa atur delay time-nya. Delay time-nya berapa? Ya. Ini kita atur delay time-nya ya. Semakin kecil angkanya, semakin tinggi kecepatannya. Ya. Kalau delay time-nya makin kecil, misalnya 5, nanti kegerakannya jadi cepat. Ya. Kita coba buat 20 aja. Kalau udah, tinggal klik make a GIF. Ya. Nah, tuh. Ya, nih, bolanya bergerak. Ini sebenarnya tinggal kurang beberapa keyframe lagi, baru setelah itu nanti dia bisa buat jadi animasi bola bergerak ke ring basket. Ya, nah silakan adik coba buat dulu untuk keyframe-nya di auto draw. Ya, auto draw ini bisa membantu adik membuat gambar. Kalau sudah ada, setiap gambarnya di download ya, download. Nanti adik buat 8 gambar yang dia bisa ketika digabungkan bergerak. Nah setelah itu nanti adik buat di ini ya. Tadi nih, sgif ya. Kita copy, pencet zoom. Nah, silakan adik coba buat di gambar di auto draw. Setelah itu setiap gambar di auto draw di download, baru buat animasinya ya. Buat GIF-nya di sini, sgif.com ya. Oke, silakan. Silakan adik dicoba buat gambarnya terlebih dahulu, baru setelah itu dibuat animasinya. Silakan adik dicoba. Waktunya sampai jam 7.50 ya. Nanti kalau sudah nanti ada di upload gambarnya di nomor 4 ya. Nih kakak share screen. Adik kalau misalnya sudah download gambarnya, adik silakan buka yang nomor 1. Ya, di sini bahan referensi ini ada materi yang adik bisa baca ya. Ya, adik bisa baca bahan referensinya. Ya, loading ntar. Mana nih? Loading. Pokoknya nanti adik-adik bisa baca di bahan referensi ya. Nah, nanti setelah kalau misalnya adik-adik sudah buat gambar di Sgif ya dan auto draw, di gambarnya download, baru setelah itu adik-adik kerjakan soal di nomor 1 ya. Ini ada tata cara untuk pembuatan atau menggunakan auto draw, ada tata cara menggunakan Sgif ya. Nah, setelah itu adik-adik jawab soalnya nomor 1, 2, dan 3, baru setelah itu nomor 4 ya. Adik-adik upload gambar GIF-nya ya yang sudah dibuat tadi di Sgif ya. Nanti kalau sudah tinggal diklik make a GIF, baru nanti ada tombol downloadnya. Oke, silakan adik-adik coba dibuat. Waktunya sampai jam 7.55 ya. Silakan, kalau ada yang mau tanyakan boleh, silakan. Nanti kakak bantu. Silakan adik-adik Faid, Kenrich, Zizrel, Atta, Juan. Kalau ada yang mau tanyakan boleh ya, silakan. Nanti kakak bantu.
Oke, adik, kita sudah jam 7.55. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita share screen dulu. Share screen kakak kelihatan? Baik, Kenrich, Ata, Iya, kelihatan ya? Kelihatan Kak. Oke, selanjutnya kita akan bahas kenapa video disertakan dalam permainan, ya. Nah, gimana video itu digunakan dalam permainan, ya? Dalam beberapa permainan banyak yang menggunakan video ya untuk memberikan penjelasan ataupun mungkin keterangan, ya. Nah, seluruh permainan adalah video, ya. Jadi semua game yang ada itu merupakan video, ya. Karena konsep yang digunakan adalah frame per second, ya. Jadi setiap game yang digunakan itu adalah video. Dalam kasus permainan, setiap bingkai dibuat secara dinamis sesuai dengan algoritma khusus permainan tersebut. Ya, semua tekstur dan model kemungkinan besar dibuat secara manual oleh desainer dan seniman. Nah, dalam dunia permainan, ya, grafik dan citra visual berperan sebagai alat utama untuk bercerita dan menciptakan keterlibatan bermain. Ya, jadi video yang ada di dalam permainan atau grafik atau mungkin citra visual, ya, itu digunakan sebagai alat utama untuk bercerita dan menciptakan keterlibatan pemain, ya. Nah, di dalam permainan teks, ya, tidak ada grafik dan video, ya, karena di dalam permainan teks kebanyakan dia hanya menggunakan teks, ya. Paling paling ada juga mungkin gambar, ya. Tapi kita bisa aja menambahkan video di dalam game teks kita, ya. Nah, apa yang cocok? Nah, di dalam game teks kita, ya mungkin kita tidak bisa memberikan video yang panjang, tapi kita bisa memberikan cutscene. Ya, apa itu cutscene? Cutscene ini adalah sebuah episode yang memecah alur permainan biasa. Ya, dia mengambil alih kendali dari permainan dan menyajikan alur cerita secara sinematik. Ya, jadi cutscene ini ya mungkin eh, video pendek ya yang menceritakan tentang alur ceritanya. Nah, cutscene ini berfungsi untuk cerita. Ya, jadi cutscene ini digunakan untuk memberikan penjelasan atau cerita, ya. Mereka merupakan bagian penting dari narasi. Ketika cutscene dimulai, pemain tidak memiliki pilihan selain menonton, ya. Jadi cutscene ini digunakan untuk membantu game memberikan narasinya. Nah, dan jika adegannya juga menarik dan alur ceritanya secara keseluruhan menarik, maka pemain akan merasa tertarik untuk menontonnya, ya. Jadi kalau kita buat adegan di dalam cutscene ini menarik, nanti pemain akan tertarik untuk menonton cutscene-nya. Nah, apa yang disampaikan Skatskin ya dalam permainan video kepada kita ya di cutscene ini dia akan menyampaikan suasana hati ya atau mungkin dialog penting, elemen gameplay baru, atmosfer, kecepatan, lokasi atau mungkin gerakan ya. Ini contoh. Ini contoh ada contoh cutscene ya. Nah, nih. Ini dia menggambarkan pesawat itu ditembakkan ya. Tuh gitu. Nah, jadi cutscene ini bisa memberikan gambaran suasana hati, dialog penting, elemen elemen gameplay baru, ya, atmosfer, kecepatan, lokasi atau mungkin gerakan, ya. Nah, ya suasana hati dan lokasi. Ya, beberapa elemen mungkin tidak dapat digunakan dalam game berbasis teks, seperti untuk menunjukkan dialog antar karakter atau untuk memperlihatkan tempo gameplay, ya. Jadi mungkin kita bisa bekerja di genre yang berbeda. Nah, cutscene dalam game teks, ya, tidak akan digunakan sepenuhnya. Namun cutscene tetap dapat menyatu dengan baik dalam konteks permainan. Bisa memperkaya narasi teks dengan konteks visual, konten visual dan membantu menyampaikan alur cerita yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui teks kepada pemain, ya. Jadi contoh misalnya gambar visual dari karakter dan lokasi, terus kita bisa menyampaikan suasana sebuah adegan, mood atau mungkin emosi
ya menggunakan warna dan komposisi yang tepat dan bisa untuk mengungkapkan detail yang menjelaskan apa yang terjadi, ya walaupun itu bukan hal utama dalam permainan tapi perlu dan menarik, ya contoh nih. Nah, contoh ini ya seperti cutscene seperti ini ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di dalam game text kita, ya. Jadi contoh seperti cutscene ini dia secara langsung menyampaikan suasana dan mood dan perspektif orang pertama, ya. Nih, jadi dia menjelaskan tentang gamenya, posisi lokasi gamenya di mana, apa yang sedang terjadi, ya, suasananya. Nah, ini bisa kita tambahkan di dalam game text kita, ya. Nah, struktur trailer ini mirip seperti cutscene, ya. Jadi dia menunjukkan lokasi, elemen plot film, dan suasana melalui cuaca, warna, dan pakaian. Ya. Ini contoh tadi trailer film yang sudah kita tonton tadi. Ya. Jadi pembuatan cutscene itu mirip seperti pembuatan trailer. Ya. Nah, nanti kita akan belajar membuat video untuk game Twine kita. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba ya membuat video ya menggunakan runway ya untuk game text kita ya. Selanjutnya kita akan pelajari tentang runway ya, jaringan saraf buatan untuk pembuatan video. Nah, runway ini ada bisa akses di http://runwayml.com ya. Nanti ketika ada buka websitenya ada bisa klik get started. Nih contoh ya. Nih linknya kakak kirim ke chat Zoom. Ada bisa coba buka ya. Nah, itu linknya. Nanti ketika di sini ada bisa klik get started ya. Nah, nanti di sini ada bisa pilih create account, sign up with Google aja ya, biar simple. Ada dipilih akun Google adik-adik. Misalnya ini ya. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan. Nah, baru nanti bisa skip aja ya kalau misalnya dia minta referral code. Di skip. Di skip lagi ya. Nah, nanti dia akan buka nih. Ya, welcome to Runway. Nanti bisa klik continue ya. Nah, nih. Nah, kalau ini kan ada untuk apa ya? Untuk langganan. Nah, ini bisa close saja. Kita pakai yang gratis. Nah, nanti di sini ya, ini tampilan seperti itu ya. Nah, ada dipilih runway ya. Itu skip. Nah, baru setelah itu kita pilih ya opsi use image to video. Nah, baru nanti ada nih kolom untuk memasukkan perintah ya. Add image then describe your shoot. Ya, nanti kita bisa tambahkan gambar ya. Kita bisa tambahkan gambarnya. Setelah itu nanti kita buat promnya ya. Nah, Gen 4 yang digunakan di dalam runway ini ya, dia bisa bekerja dengan konteks dan promnya bisa cukup panjang. Nah, tapi Gen 4 hanya memahami bahasa Inggris ya. Nah, nanti untuk buat promnya ini ada bisa buat di ChatGPT ya. Nanti ada bisa buat minta bantuan ChatGPT. Nah, formula di promnya ya, dia harus menggunakan rumus seperti ini ya. Model, kategori, frame, objek, tindakan, area kerja, dan pencahayaan. Ini model. Apa itu model? Modelnya apa? Film atau animasi. Ya. Setelah itu kategori. Ya. Ini mirip seperti gaya dalam gaya gambar di Fusion Brain. Misalnya, kategorinya apa? Fiksi ilmiah, cyberpunk, horror, iklan, render, dan lain-lain. Terus, frame. Ya. Adegan potongannya bersifat sinematik. Ya, misalnya kita bisa pilih sudut kameranya, sudut pandang lebar, tampilan dekat, gambaran umum, fokus pada wajah, ya. Terus objek, ya. Tentang objeknya, penyihir dengan janggut panjang, perempuan dengan rambut merah. Terus tindakan, ya, fungsi objeknya. Objeknya lagi ngapain? Berlari, berbicara, lompat, ya. Terus area kerja, ya.
Misalnya area kerja di mana? Kota dengan lampu neon, pantai di malam hari, Jakarta, pantai malam. Terus juga ada pencahayaan, ya. Bagaimana pencahayaannya? Senja berwarna orange gelap, fajar, cahaya bulan, ya. Kita jelaskan semuanya, ya. Nah, kita bisa minta buatkan ke ChatGPT, ya. Tadi kita gunakan rumusnya, rumus promnya, baru kita jelaskan dulu rumus promnya ke ChatGPT. Baru setelah itu kita minta minta ChatGPT buatkan promnya, ya. Nah, jadi kita minta rumusan rumusan promnya tadi kita kasih ke ChatGPT. Terus kita minta ChatGPT untuk terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, nih contoh ya. Buatkan prompt rinci untuk menghasilkan cutscene pendek dengan gaya animasi, genre cyberpunk, dengan pengambilan gambar close up, di mana objeknya adalah wanita berambut merah. Aksinya berbicara, lingkungan, kota malam dengan lampu neon dan pencahayaan sinar bulan. Ini kita bisa kirim nih ke ChatGPT. Ya, ini bisa. Kalau misalnya nanti forumnya sudah dihasilkan, nanti kita bisa perbaiki di deskripsi emosinya, terus bisa jelaskan dinamika adegannya, terus tambahkan instruksi untuk gaya animasi. Contoh misalnya dengan gaya Arcane, Pixar atau anime Jepang, ya. Nah, nanti dia seperti ini nih, ya. Untuk menghasilkan video yang sesuai, kita bisa mencoba membuat gambar frame pertama di Fusion Brain, terus mengunggahnya ke Runway bersama dengan prompt, ya. Jadi kita bisa buat dulu gambarnya di Fusion Brain, baru kita buat promptnya nih. A car driving through a cyberpunk city, neon sign, night time, wet asphalt. Nah, nanti dia buat nih. Nanti dia bisa hasilkan videonya. Cut skinnya seperti ini. Ya. Nah, nanti di sini bisa kita pilih. Ya. Rasio dari videonya. Kita mau yang 16:9, 9 banding 16, 1:1, 4:3. Ya. Kita bisa pilih. Nah, selanjutnya kita bisa coba ya. Misalnya kita buat dulu gambarnya di Fusion Brain. Kita buat Fusion Brain. Tadi gambarnya apa misalnya? Ada dik silakan buat ya animasi untuk misalnya kalau misalnya kakak gunakan kemarin udah pernah buat akun belum ya Fusion Brain register coba bagian oh ini Fusion Brain nggak bisa pakai ini ya Fusion Brain nah ini start for free sama ya .com mana ya oh nggak ada berarti belum ya pakai Fusion Brain contoh misalnya kita pakai gambar yang ini ya yang udah ada ya select asset bukan select asset nah misalnya pakai yang mana nih animasi nah ini misalnya ya nah nih saya pakai gambar ini nah terus kita minta ke ChatGPT buatkan promptnya buat obrolan baru aja jadi promptnya contohnya di sini ya nah ini kita copy ChatGPT ya buat prompt rinci untuk menghasilkan cutscene pendek dengan gaya animasi dan genre cyberpunk dengan pengambilan gambar close up di mana objeknya adalah apa nih tadi gambarnya Satria ya Satria
abad pertengahan. Aksinya adalah misalnya apa nih? Berbicara lingkungan kota malam dengan lampu neon dan pencahayaan sinar bulan. Nah, kita minta ke ChatGPT. Nah, ya. Close up shoot of a futuristic medieval lalala. Nah, ini copy paste aja nih. Ngambil, copy, kita ke sini, ya. Nah, kasih promptnya. Nah, ini aspek rasionya kita pilih misalnya yang mana 16:9. Oh, ini dia sesuai gambar ya. 1:1 aja lah. Cancel. Nah, terus kita coba generate. Nah, ya. Tuh, dia kita kasih gambarnya, terus kita kasih promptnya. Nanti setelah itu dia akan generate, ya. Close up shoot of a futuristic medieval. Mana tadi? Nike speaking, blending traditional armored design with cyberpunk enhancement. The skin is set in a like a neon lit night city filled with glowing holographic. Ya, ini prompt yang kita dapat dari ChatGPT. Kita kasih ke sini, nah nanti dia akan generate. Kita tunggu ya. Sini kreditnya cuma ada 100 ya. Nah, nih, udah ada nih. Ada nggak? Tuh ya. Nah, jadi dari gambar yang kita kasih, nanti dia akan buatkan videonya. Ya. Ini nanti bisa kita gunakan nih. Ya, untuk game teks kita. Nah, silakan adik-adik coba buat. Ya, untuk game teks adik-adik. Tadi kan gambar GIF-nya tadi udah yang nomor 1 ya. Nah, selanjutnya nomor 2. Nih, adik-adik buat video. Ya, untuk game teks adik-adik. Taruh ding ya. Dari gambar karakter mungkin yang adik-adik udah punya ya, tinggal adik dijelaskan ya. Ini tadi eh promptnya ini nanti berarti adik-adik tinggal ini aja ya, modifikasi. Ini kakak kirim ke chat Zoom, nanti adik-adik tinggal modifikasi ya. Tuh nih, nomor 2 ya. Ini materi tentang runway, baru setelah itu ke nomor 1 ya. Apa itu cut skin? Ini ada soal, nanti adik jawab ya. Adegan ini ditampilkan di antara level permainan. Bener nggak nih? Nah, tuh ya. Baru slide nomor 2. Nih, adik-adik buat video durasi 5 detik ya untuk adegan potongan cut skin di runway. Nah, ada dibuat videonya, pilih 2 adegan dari permainan yang cocok. Ya, terus buat potongan adegan lalu simpan ke komputer dan atur dengan rapi. Nah, terus nanti untuk dibuat cut skinnya. Nanti adik-adik upload di sini link ya, link ke Google Drive-nya. Nanti adik-adik upload ke sini, link Google Drive-nya. Oke? Kita ada waktu 16 menit lagi. Silakan adik-adik coba buat video cut skin untuk game teksnya adik-adik. Ya, buat dulu promptnya di ChatGPT. Setelah itu kalau sudah ada gambarnya, adik-adik upload gambarnya di sini ya, di runway. Tambahkan promptnya, nah nanti dia akan generate video cut skinnya. Ya, nih. Ini contoh ya, contoh yang kakak tadi. Nah, nanti adik-adik silahkan sesuaikan dengan game teks adik-adik ya. Game teksnya nanti latar belakangnya gimana ya, keadaannya gimana nanti sesuaikan di promptnya di sini ya. Ini kan. Buat prompt, hasilkan cut skin pendek ya. Genrenya apa nih? Genrenya bisa cyberpunk diganti. Gambarnya gimana? Close up kah atau gimana tadi ya? Nih, objeknya apa? Tadi objeknya apa? Karakternya. Terus aksinya ngapain? Berbicara. Lingkungannya di mana? Terus pencahayaannya apa? Tuh ya. Itu tadi promptnya udah kakak kirim ke chat Zoom. Nanti ada disesuaikan. Oke? Silakan dibuat. Waktunya 15 menit lagi. Ya. Silakan. Nanti jam 8.29 kita rangkum apa yang kita pelajari hari ini. Oke?
Silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh adik-adik silakan. Tanyakan nanti kakak bantu.
Bisa, adik?
Kakak cek ya. Sudah mengumpulkan ini At- Kahfi. Ata. Ata ini yang video ya. Tapi GIF, GIF Ata belum ya. Yang nomor satu. Fight belum. Juan belum. Kenrich belum. Israel belum. Kita ada waktu 2 menit lagi. Ya. Jam 8.29 kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan nanti kita tutup materi kita hari ini. Ya. Ada 2 menit lagi. Silakan Faid, Kenrich, Juan, Israel mana nih? Ada yang bertanya kan? Kalau ada yang bertanya kan boleh ya. Silakan nanti kita bantu. Enggak. Masih ada 2 menit lagi. Jam 8.29 nanti kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, kita sudah jam 8.29. Kita rangkum dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Erik, hari ini kita udah belajar apa aja? Ada yang ingat? Faid, Atta, Kenrich, Membuat Juan? animasi. Oh, Faid gimana? Membuat animasi. Buat animasi ya. Kita hari ini kita belajar tentang pembuatan video atau animasi ya dengan menggunakan jaringan saraf buatan ya. Hari ini kita mempelajari bagaimana cara kerja pembuatan video ya menggunakan kecerdasan buatan. Terus kita tadi mencoba menggunakan platform Runway ya, jaringan saraf buatan untuk pembuatan video. Dan adik-adik tadi mencoba membuat draft awal untuk cut skin ya. Nanti cut skinnya digunakan untuk game teks yang dibuat di Twine. Oke. Jadi karena waktu kelas kita sudah selesai, kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, adik-adik ada yang bertanyakan? Faith, Kenrich, Atta, Juan, ada yang bertanyakan? Nggak ada, Kak. Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanyakan, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini ya. Adik-adik yang belum selesai ya, yang belum diupload videonya, diselesaikan ya dan diupload. Nanti kakak cek ya. Ini baru yang nomor 2 yang baru upload ini baru Atta. Yang nomor 1 ini yang sudah upload Faid, Juan dan Kenrich. Atta belum yang nomor 1 ya. Yang lain juga diselesaikan. Oke? Kalau tidak ada yang menanyakan, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Masih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima Ya, kasih Kak. Juan. Terima kasih Kenrich.